Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang untuk ibu, bapak, serta rekan-rekan teman sejawat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tina Sodal Madani dengan NIM 28080 Oke, sebelumnya saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan tentang hasil proposal saya. Saya mengambil judul hubungan antara optimisme dan coping stress pada dewasa awal dan kesertaan acara kesukaannya secara offline. Program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Next, saya mengambil judul ini yang pertama secara berkembangnya zaman, teknologi apalagi utamanya tontonan televisi. Mulanya di televisi sendiri, anime pertama kali ditampilkan pada tahun 1960 dengan sasaran kategori usia anak-anak. Anime ini merupakan kartun asli Jepang yang dalam katanya berasal dari animation atau dalam bahasa Inggris animation, dan kita mengenal sebagai animasi atau kartun. Lalu Jepang ini kan sebagai negara maju dan aspeknya tidak terlepas dari badan bahasanya yang cukup dapat dinikmati oleh banyak orang, tidak terkecuali Indonesia. Makanya anime ini produk dari negara Jepang yang termasuk populer, terutama Indonesia. Orang yang kenal anime pasti kenal juga dengan namanya cosplay. Dalam bahasa Inggris, cosplay ialah kostum play atau merujuk pada sebagai pemaknaan sebagai suatu seni pertunjukan dan dalam penggunaannya sang peserta atau peraga tersebut kita sebut sebagai cosplayer dengan ciri-ciri berpakaian, memakai kostum, serta berbagai atribut aksesoris yang menggambarkan peranan atau karakter yang ingin dituju atau sebagai kategori contohnya. Selain itu, cosplay sendiri dalam budaya G mengacu pada budaya populer yang terkait dengan minat dengan fiksi ilmiah seperti fantasi, anime, manga, komik, permainan video, teknologi. Jadi budaya geek ini sering diasosiasikan sebagai ketertarikan atau hal besar atau obsesi terhadap hal tersebut. Dari hal-hal tersebut itu sering menimbulkan konsep diri yang konsep diri dan stigma tanggapan baik orang lain maupun dirinya. Salah satu contohnya pemberangkatan cosplayer mengenai peningkatan suatu kepercayaan diri yang telah dimilikinya, yaitu pada komunitas cosplay Kasura. Ada di dalam jurnal publikasi. Kasura sendiri memandang sebagai konsep diri yang positif. Kenapa? Karena adanya cosplayer ini, sang pengguna atau pemeran ini memiliki rasa keyakinan atau optimisme yang dimana dalam menanggapi hal tersebut sangat memiliki keterkaitan nanti. Lalu ada hal pendukung lainnya dari tadi stigma tentang lingkungan, seperti budaya geek sendiri atau label dari orang-orang kepada seseorang yang terlalu menyukai hal tersebut, yaitu cosplayer. Padahal hal tersebut belum tentu bisa dijudge sebagai budaya geek karena cosplayer tidak mau disebut sebagai label. Nah, terkadang hal tersebut menjadi stres, baik stres positif atau stres
atau negatif dalam memandangnya. Lalu perilaku dari individu menghadapi atau melarang stres, baik dari tekanan atau kesehariannya, menjadikan perilaku cosplayer ini sebagai perilaku dalam pertahanan atau kita sebut sebagai coping stress. Next. Next, selanjutnya tentang tujuan penelitian. Apa sih peneliti ingin mengambil jurusan ini? Karena ada 3 hal. Dan pertama, kita mengetahui dan menganalisis hubungan optimisme dengan coping stress pada individu yang berperan menjadi cosplayer. Lalu yang kedua, ingin melihat gambaran secara umum objektif kita mengenali tingkat hubungan optimisme dan coping stress pada individu yang berperan menjadi cosplayer sendiri. Yang ketiga, mengukur seberapa efektif tingkat optimisme dan coping stress pada individu yang menjadi cosplayer dalam kesehariannya serta peranannya. Next. Lanjut di kajian teori. Yang pertama ini tentang optimisme sendiri mengambil artikel Life Orientation Test atau LOT dibuat oleh Skipper, Carver, and Bridge pada tahun 1994. Lalu artikel ini sendiri terdiri dari 12 item untuk mengukur bagaimana tingkatan disposisi optimisme dan pesismi seorang. Jadi LOT ini untuk mengikat 2 ukuran optimisme, baik itu tingkat positif atau optimismenya atau pesimis seseorang. Yang kedua, Wise of Coping Checklist atau WCL. Artikel asli dibuat oleh Susan Kaufman dan Richard S. Lazarus tahun 1988 dengan 66 item. Lalu di versi penghargaan sendiri, WCCL ini diadaptasi dan dikembangkan oleh Fitriano dan kawan-kawan menjadi 42 item. Dan sasaran sampelnya sendiri mengapa mengambil dewasa awal? Karena dewasa awal sebagai masa transisi, yaitu sebagai masa awal perkembangan dewasa. Perubahan dari akhir masa remaja kepada dewasa awal dengan fokus usia 18 hingga 25 tahun. Hal ini menjadi fokus di mana perubahan eksplorasi sering terjadi. Menurut pendapat Arnett tahun 1998 dan Rufus 1991. Selanjutnya ada posisi penelitian atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian terdahulu dari konsep dari cosplayer anggota komunitas cosplay Kosura di Surabaya. Cosplayer ini pasti berkelompok, karena kalau misalnya sendiri ini belum bisa atau secara gambaran umum diukur dari komunitas karena mencari teman sebaya. Lalu Kosura ini didefinisikan sebagai kelompok yang merasa terikat atau saling bergabung sama-sama lain, yaitu akibat dari cosplayernya. Lalu dari konsep diri sendiri ini memberikan gambaran tentang bagaimana individu, walaupun dalam sebuah kelompok, bagaimana mereka terbentuk dari interaksi sosial, sesama cosplayernya dan penikmat atau pelihat, yaitu orang yang melihat dirinya. Jadi dalam komunitas cosplayer Kosura ini
konsep diri terbentuk dari komunitas kelompok dan pertemuan mingguan yang atau biasanya event anime itu bisa setahun sekali, 2 tahun, 3 kali. Melihat dari bagaimana event yang diadakan, karena peneliti sendiri langsung menanyakannya kepada teman yang dia jadi cosplayer. Lalu yang kedua ini ada tentang hubungan antara optimisme dan stres pada individu yang sembuh dari COVID-19. Di individunya ini sendiri terdapat hubungan yang signifikan, yaitu hubungan positif antara optimisme yang tinggi, maka coping stressnya akan tinggi pada individu yang sembuh COVID. Next. Selanjutnya ini dari metode penelitian. Yang pertama data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer ini dari Kosura sendiri itu bermodalkan data kualitatif, lalu survei ke teman yang dia pernah di cosplayer juga, dan ada data sekunder. Data sekunder ini tadi telah penelitian sebelumnya yang sampelnya berbeda. Jadi proses penelitian ini ialah melihat dari sampelnya itu kepopuleran anime atau kaitan cosplay terhadap gambaran ilmiah dan bagaimana apakah label budaya itu berperan atau tidak. Yang kedua, populasi dan sampel. Peneliti mengambil data kuesioner dengan melihat dari sampel kategori usia 18-25 tahun dengan kategori dewasa awal, lalu disebarkan dari kuesioner atau G-form di grup komunitas. Dan peneliti juga join ke dalam grup komunitas Telegram, lalu pada grup komunitas WA WhatsApp menggunakan teknik purpose sampling atau probability yang dimana sesuai kategori usia yang disarankan atau yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil data yang menggunakan uji SPSS 25 untuk statistiknya dalam pengolahan data, scoring, dan hal sebagainya. Next. Uji kualitas dan reliabilitasnya ini yang pertama ada kualitas alpha, yaitu optimisme atau scale life orientation test LOT, scale confidence rates, menghasilkan data 0,7077 dengan total valid itemnya 9 dan 12 item. Lalu reliabilitas coping stress sendiri, peneliti menggunakan 42 item dan setelah di uji tes ada 2 item tidak valid, menghasilkan batch alpha 088. Hasilnya ini berdasarkan perhitungan korelasi juga didapatkan hubungan signifikan antara optimisme dan coping stress dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,483. Artinya individu optimisme terhadap perannya menjadi cosplayer dalam event anime, maka tingkatan coping stress-nya juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara optimisme dan coping stress pada individu yang berpartisipasi secara offline pada acara cosplay. Peneliti uji coba yang satu ini mendapatkan 53 sampel pada tahun setelah perhitungan digenapkan menjadi 51. Next. Selanjutnya itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apabila ada sumber dana boleh kita kembali. Saya ulangi ya karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.